Nah, tapi ternyata tanpa kita mengkonsumsi hal-hal tersebut, sebenarnya kita bisa ningkatin produksi kolagen kita hanya dengan olahraga. Hai semuanya, aku Aci dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang gimana olahraga bener-bener ngerubah hidup aku. Ini bukan masalah di diet atau di membakar lemak doang ya, tapi benar-benar secara keseluruhan gimana sih olahraga itu bisa mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Sebelum aku ngebikin video ini, aku benar-benar ngelis apa aja hal-hal yang aku rasain berubah dalam diri aku dan menjadi lebih baik setelah aku rajin olahraga atau pada saat aku lagi olahraga. Nah, setelah itu aku mencari alasan-alasan dibalik kenapa sih aku ngerasain hal tersebut. Jadi sebelum aku nge-share ini, disclaimer aja dulu, aku bukan orang yang kayak pakarnya olahraga, atau aku juga bukan dokter, aku juga bukan orang yang udah ngelakuin research tentang olahraga selama bertahun-tahun. Tapi video ini berisi tentang pengalaman apa-apa aja yang aku rasain saat aku rajin olahraga. Jadi manfaat apa aja yang aku rasain. Dan hal-hal saintifik yang aku share di sini udah aku research sebelumnya, dan mungkin beberapa bakalan aku masukin capture-nya atau source-nya dari mana di description. Jadi hal-hal apa aja sih yang aku rasain setelah aku rajin olahraga, dan kenapa sih aku pengen kalian tahu manfaat dari olahraga-olahraga ini. Yuk langsung kita lihat aja ke poin-poin yang udah aku siapin. Yang pertama, ini tuh banyak yang nggak tahu ya, aku juga kaget kenapa banyak yang nggak tahu. Tapi yang jelas, setiap aku rajin olahraga atau setiap aku selesai olahraga aja, aku ngerasain banget dan aku bisa lihat pakai mata aku kalau kulit aku itu jauh lebih bersih. Awalnya tuh aku nggak gitu sadar, aku kirain itu cuma kayak efek setelah olahraganya aja gitu. Tapi ternyata orang di sekitar aku selalu bilang, ih Aci kulitnya jauh lebih bersih, putihan ya, Aci jerawatnya pada hilang gitu, kayak nggak ada beruntusan lagi. Kenapa Ci? So kayak apaan, orang cuma rajin olahraga aja kali ya, apa ya, nggak tahu gitu. Nah, jadi dari situ aku mulai sadar kalau ternyata itu bukan kayak glow up abis olahraga aja, tapi itu emang secara jangka panjang kulit aku jadi kualitasnya jauh lebih baik setelah aku rajin olahraga. Setelah aku cari tahu, jadi ternyata prosesnya tuh kayak gini. Saat kita olahraga itu bakalan naikin heart rate kita, jadi detak jantung kita itu tuh bakalan jauh lebih cepat kan. Nah, pada saat detak jantung kita itu lebih cepat detaknya, itu tuh bakalan ningkatin aliran darah di dalam tubuh kita. Dengan aliran darah di dalam tubuh kita meningkat, secara otomatis pengantaran oksigen dan nutrisi ke kulit kita bakalan jauh lebih baik lagi. Jadi aliran darah itu bakalan ngebantu untuk hal tersebut terjadi dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, oksigen sama nutrisi yang diantarkan secara meningkat ke dalam kulit kita itu membuat kulit kita memproduksi kolagen lebih banyak lagi. Kalian tahu dong kolagen yang banyak disebut-sebut di skincare produk, di iklan-iklan kayak gitu. Kolagen itu kan bisa diproduksi sama diri kita sendiri. Kalau kita pakai suplemen dari luar, itu yang bakalan ngebantu diri kita untuk memproduksi kolagen dengan lebih banyak lagi. Nah, tapi ternyata tanpa kita mengkonsumsi hal-hal tersebut, sebenarnya kita bisa ningkatin produksi kolagen kita hanya dengan olahraga. Dan kolagen itu ngebantu untuk regenerasi kulit, yang artinya juga bahkan bisa ngebantu kita untuk melawan kulit kita menua gitu ya. Jadi itu adalah hal yang baik banget untuk anti aging. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada orang-orang yang awet muda banget, itu pasti mereka rajin olahraga. Kayak lihat aja deh siapa ya, J.Lo, Jennifer Aniston, Sofia Latjuba, siapa lagi? Tapi yang jelas mereka itu kebanyakan pada rajin olahraga. Nah, pada saat kita olahraga itu ternyata jadi keringetnya dan juga kayak proses-proses yang tadi udah aku sebutin itu ngebantu kulit kita untuk detox. Jadi racun yang ada di kulit kita atau kayak sisa-sisa produk yang kita pakai sehari-harinya, terus habis itu masih ada sisa-sisanya di kulit kita, itu bisa kebuang dengan jauh lebih mudah. Karena kan kayak misalnya nih, ini tuh pori-pori kita tuh ngeluarin air gitu loh dari segala titik-titik di kulit kita yang kita tuh nggak bisa akses. Jadi ya secara otomatis kayak dibersihin gitu, kayak detox gitu kulitnya. Tapi yang jelas yang kalian harus ingat, kalian harus rajin pakai sunscreen juga, dan setelah olahraga wajib langsung cuci muka, dibersihin. Terus jangan pakai anduk yang udah kotor, anduk tuh harus diganti setiap olahraga, oke? Jangan jorok, nggak ngaruh nanti semua olahraga kalau masih jorok. Nah, terus yang tentang post gym glow, namanya post gym glow, ternyata yang aku ngerasa kayak muka gue kok kayak glowy banget ya setelah olahraga, itu ternyata emang nyata adanya gitu ya. Ternyata itu adalah efek dari naiknya aliran darah kita dan produksi endorfin di dalam tubuh kita, plus kita habis keringetan itu yang detoxing itu, jadi pasti kulit kita kelihatan kayak rada lebih glowing kalau habis olahraga. Ternyata itu bukan perasaan aku doang. Hal yang kedua, manfaat yang aku rasakan setelah aku rajin olahraga adalah badan aku jauh lebih fit. Ini kayaknya udah banyak dibahas sama orang ya, kayak pada saat kita kena covid, kita diwajibkan untuk rajin olahraga, atau gimana caranya kita bisa naikin imun kita ya, kita harus rajin olahraga, itu sering dibahas kan ya. Tapi hal itu nggak bisa didapatkan kalau kita olahraganya juga berlebihan, yang ada imun kita malah turun. Badan aku kerasa lebih fit itu pada saat aku olahraga
olahraga secara cukup, jadi nggak berlebihan tapi juga nggak kurang. Biasanya kalau untuk aku pribadi itu aku 1 minggu 3-4 kali. Aku jadi nggak gampang sakit kalau olahraganya 3-4 kali seminggu. Dari situ aku bisa benar-benar ngerasain manfaatnya di tubuh aku secara langsung. Contoh olahraga yang cocok buat aku dan yang kerasa nggak berlebihan di diri aku itu, contoh pertamanya adalah jalan kaki. Kalaupun aku lagi nggak bisa jalan kaki keluar atau aku males jalan kaki keluar, aku sambil nonton YouTube atau sambil nonton drama, aku tuh suka jalan di tempat gitu. Dan itu benar-benar ngebantu. Aku pernah turun beberapa kilo cuma gara-gara kayak gitu doang, jalan di tempat. Terus yang kedua, dance atau aerobik. Itu kayak kardio masuknya, tapi juga jangan kelamaan ya, pas-pasin aja sama kebutuhan kita, sama kayak kemampuan kita. Dan yang terakhir ini yang sering aku lakuin akhir-akhir ini, yoga atau pilates juga bisa. Karena pilates kalau nggak salah dia lebih fokus ke otot ya, dan itu bakalan bagus banget. Tapi kalau aku yoga karena aku sanggupnya yoga gitu. Aku ngerasa kalau misalnya aku lagi rajin yoga, karena aku stretching segala macam ya, aku jadi kayak ngerasa nggak gampang capek, nggak gampang pegel-pegel. Efek positifnya banyak banget deh. Yang jelas yang kalian harus ingat adalah pada saat kalian olahraga itu, kalian harus fokus ke membangun otot juga. Jadi jangan sampai kalian olahraga itu berlebihan. Kenapa? Karena kalau olahraganya berlebihan, yang ada bukan lemak berlebih atau lemak jahat yang di dalam tubuh kita yang dibakar, tapi malah otot kita yang dibakar. Kalau otot kita dibakar, yang ada kita malah makin sering sakit, imun kita makin gampang turun karena kita gampang capek. Karena kan yang bikin kita kuat itu kan otot kan di dalam tubuh kita. Walaupun kita nggak keker gitu kayak Adera ya, tapi itu otot loh. Kita punya banyak banget loh otot di dalam tubuh kita. Yang ketiga yang aku rasain apa? Berat badan seimbang. Ini udah pasti ya. Mulai dari pada saat aku diet dulu, olahraga itu aku lakuin demi berat badan ideal yang aku inginkan. Nah, setelah aku udah mendapatkan berat badan yang aku pengenin, walaupun aku makannya banyak, kalau aku olahraga, berat badan aku bakalan tetap stabil. Kenapa? Karena jumlah kalori yang masuk walaupun banyak, akhirnya bakalan kebakar juga dari aku olahraga itu. Jadi istilahnya dengan aku olahraga, aku memiliki kesempatan untuk makan lebih banyak kayak gitu. Tapi ingat lagi, yang masih harus difokusin itu sama kayak yang aku sebutin tadi, yaitu fokus ke membangun otot. Ini adalah sesuatu yang sulit banget buat aku karena aku baru sadar kalau aku itu kekurangan protein. Nah, protein itu berfungsi untuk membantu kita membangun otot ternyata. Jadi, aku tuh susah banget ngebangun otot. Padahal, pada saat kita fokus ke membangun otot, nggak perlu sampai keker ya, inget, santai aja. Oke? Apalagi kalau cewek, mau kita olahraga kayak apa juga bakalan susah untuk badan kita jadi keker kayak cowok gitu. Jangan takut, angkat beban deh. Angkat beban 90 kilo juga bakalan susah buat kita ngedapetin badan kayak cowok-cowok gitu. Jadi jangan panik, hormon kita beda sama cowok. Nah, intinya kenapa kita harus fokus ke otot? Karena kalau misalnya otot kita itu baik ya, bagus otot kita, walaupun berat kita tuh sama sebelumnya, tapi bisa aja badan kita tuh lebih lean gitu, lebih lebih kencang, terus lebih kecil. Jadi kayak ngukurnya jangan pakai berat badan, coba pakai meteran gitu. Jadi kayak pakai sentimeternya gitu. Nah, terus pada saat itu metabolisme kita udah pasti bakalan jadi jauh lebih baik. Pada saat otot di dalam tubuh kita itu banyak atau cukup, at least nggak kekurangan gizi, pada saat kita lagi nggak olahraga pun badan kita bakalan ngebakar lemak jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kalian tahu nggak sih kalau kita lagi tidur pun badan kita bakalan ngebakar kalori. Nah, kalau misalnya otot di dalam tubuh kita itu lebih banyak, lebih terjaga, pada saat kita tidur otomatis kalori yang terbakar bakalan lebih banyak lagi dibanding kalau otot kita itu nggak dalam kondisi yang baik. Ini juga adalah hal yang lagi aku kayak pengen banget dapetin, tapi kayak ngebangun otot tuh nggak segampang itu. Jadi kayak aku cuma bisa olahraga sambil fokus, jangan sampai ngebakar otot udah kayak gitu aja sekarang, sambil kayak clothing ya. Kalau nggak tahu clothing, lihat deh olahraga dia. Mantep banget. Poin yang selanjutnya, aku jadi jauh lebih semangat menjalani kegiatan aku sehari-hari. Aku nggak tahu ya ini secara sains tuh kayak gimana, kayak kenapa aku bisa ngerasain kayak gitu. Tapi yang jelas pada saat aku rajin olahraga, aku tuh kayak lebih pump gitu. Kalau aku rasa sih kayaknya gara-gara endorfin, hormon endorfin yang naik itu pada saat kita olahraga. Namanya hormon happy kita naik ya. Jadi kan kita lebih semangat nggak sih ngejalanin hari-hari kita. Jadi kegiatan yang biasanya kayak kesannya bikin kita capek, pada saat kita habis olahraga mungkin itu jadi kelihatannya kayak ya udah lakuin aja biar cepat selesai kayak gitu. Poin yang kelima adalah nggak gampang capek. Aku jadi nggak gampang capek setelah aku rajin olahraga. Mungkin logika kita langsung kayak tek lah gitu ya, ngerti oh kenapa jadi nggak gampang capek. Tapi kalau misalnya kalian masih rada bingung, aku bisa kasih contoh dari pengalaman aku ikut paskib zaman SMA. Jadi pada saat aku ikut paskib zaman SMA, dulu tuh aku dilatihnya kayak bener-bener kayak
keras banget, kayak push up, lari, apa segala macam itu bisa 5 jam dalam satu hari. Tapi ya nggak maksudnya 5 jam olahraga ya, jadi kayak dalam 5 jam itu ada yang aku bener-bener cuma diem doang, ada yang aku kayak latihan jalannya, latihan formasi, kayak gitu loh. Nah pada saat aku di push ngelakuin sesuatu hal itu secara keras istilahnya, pada saat hari H 17-an aku ngibar, itu jadi kayak nggak berasa banget, kayak berasa enteng banget. Aku rasa hal ini juga berlaku untuk olahraga. Pada saat kita terbiasa badan kita tuh kayak di push untuk melakukan hal yang di atas normal ya, namanya olahraga kan pasti bukan berarti kita tiap hari lari-larian kan. Kalau misalnya kita lagi nggak olahraga ya ngapain lari-larian tiap hari, ya nggak? Nah tapi karena kita olahraga, secara otomatis kekuatan di tubuh kita jadi lebih banyak dan ngejalanin kegiatan sehari-hari itu jadi jauh lebih gampang. Kayak anggap aja kita disuruh lari selama 1 jam setiap hari, pasti kita capek. Tapi setelah itu pada saat kalian harus jalan selama 1 jam, pasti kan jadi jauh lebih kerasa. Gampang banget ya nggak? Yang terakhir, ini memperbaiki kualitas tidur. Jujur aku rada susah ngejelasin scientificnya kayak gimana, tapi yang jelas sudah banyak researchnya. Salah satunya di Sleep Foundation. Secara kasar dari hasil research itu sekitar 76-83% orang yang rajin olahraga itu memiliki kualitas tidur yang jauh lebih baik dibanding orang yang nggak rajin olahraga. Nah secara pribadi apa yang aku rasain adalah kalau misalnya aku lagi rajin olahraga, aku tuh bisa lebih cepet tidurnya. Terus udah gitu juga pada saat aku tidur itu kualitas tidur aku jadi lebih baik gitu loh, kayak nggak gampang ngigo. Terus udah gitu tidur aku jadi lebih nyenyak. Aku kan bisa ngelihat dari jam aku ya, kualitas tidur aku itu beda banget kualitasnya pada saat aku lagi rajin olahraga dan pada saat aku lagi nggak rajin olahraga. Nah itu aja hal-hal yang bisa aku share tentang apa aja yang berubah dalam hidup aku saat aku lagi rajin olahraga. Rajin olahraga itu nggak selalu terjadi kayak setiap saat ya. Ada poinnya dimana aku lagi males banget olahraga, bisa sampai beberapa bulan aku nggak olahraga. Tapi pada saat aku lagi rajin olahraga, itu semua yang aku rasain. Dan pada saat aku nggak rajin olahraga, itu semuanya kacau. Berat badan aku naik, kualitas tidur aku turun, terus aku gampang capek, gampang sakit. Itu beneran aku rasain, aku nggak ngasal. Dan inilah kenapa aku pengen share dan lebih banyak orang tahu kalau misalnya emang olahraga itu ngebantu kita banget. Aku harap dengan kalian tahu ini, kalian jadi bisa lebih semangat lagi olahraganya. Dan kalau kalian belum mulai rajin olahraga, bisa mulai ngejadwalin dari sekarang. Dimulai aja dulu pokoknya. Kalau udah sekali mulai bakalan lebih gampang lagi ke depannya. Dimulai dulu, mulainya itu yang paling susah, I know. Just start it. Kalau perlu sekarang atau besok pagi. Laporan ke aku di komen kalau misalnya kalian udah mulai olahraga atau emang kalian udah mulai rajin olahraga lagi. Aku bakal masukin YouTube account yang aku lagi ikutin buat ngebantu aku olahraga dengan lebih mudah di sini. Semoga aja channel-channel ini bisa ngebantu kalian juga. Ada yang fokusnya ke yoga, ada yang fokusnya ke otot, ada yang fokusnya ke cardio. Semoga at least ada satu yang cocok sama kalian ya. Ingat jangan berlebihan juga, sesuaiin sama kemampuan kalian. Kalau gitu makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.